Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, masuk di permasalahan Al-Hadiyatu wa Thalathun 31. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wahia min a'jabil ayati aidan. Dan ini termasuk dari keajaiban ayat-ayat juga. Perangnya orang jahiliyah itu mu'adatuhumuddin alladzi intasabu ilaihi ghayatal adawati. Permusuhan mereka terhadap agama, yang agama itu mereka bersandar kepadanya dengan sepuncak-puncak permusuhan. Jadi ngakunya berada di atas agama Nabiullah Musa, tapi mereka sangat memusuhi agama Nabiullah Musa. Mahabbatuhum dinul kufar alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbati. Mereka cinta kepada agama orang kafir, yang orang kafir itu memusuhi mereka, memusuhi nabi mereka, memusuhi golongan mereka. Tapi mereka cintanya kepada orang kafir itu di puncak kecintaan. Jadi omongan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu perangnya orang jahiliyah. Ya. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama atahum bidini Musa alaihissalam. Sebagaimana yang mereka lakukan bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi datang kepada mereka dengan membawa agama Musa. Mereka mengikuti kitab sihir, yang sihir itu min ali Fir'aun. Ya, sihir itu merupakan warisan dari Fir'aun dan pengikutnya. Harusnya kalau memang mereka mengaku sebagai pengikut Musa, itu tentu apa yang dibawa oleh Musa mereka cintai, mereka pegang teguh. Musuhnya Fir'aun bukan malah mengikuti kitab sihir. Ini perangnya orang jahiliyah. Jadi ringkasnya, ucapan dengan kenyataan itu tidak sesuai. Kita lihat penjelasan dari Dr. Shaleh Fauzan. Kata beliau, ini termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan juga. Yunabihu rahimallahu taala ala ajibi hadil ayati wa hadal amru min hali ahli jahiliyati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengingatkan tentang keajaiban ayat. Perkara ini berkaitan dengan keadaan orang jahiliyah. Apa itu? Mereka musuhi agama yang mereka bernisbat kepadanya. Kemudian kata Syekh, lau ahadna mathala. Kalau kita bikin contoh, misalkan Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Kaum Musa. Pengikut atau kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Yantasibuna ilaihi. Mereka bernisbat kepada Nabiullah Musa. Kalau kita tanyakan madinukum, Bani Israel, apa sih agama kalian? Qalu, mereka akan menjawab, dinana dina Musa. Agama kami agamanya Musa. Wala yaquluna dinana dina Fir'aun. Mereka tidak mengucapkan agama kami agama Fir'aun, tidak. Bal yarawna anna Fir'auna aduwwal lahum wa aduwwal li Musa. Bahkan mereka memandang Fir'aun itu musuh bagi mereka.
musuh bagi Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka mengatakan agama kami, agama Musa. Tapi kalau dikatakan antum ittiba'u man, kalian itu mengikuti siapa? Kalian mengikuti siapa? Mereka pun juga akan mengatakan, ya, nahnu atba'u Musa, kami pengikut Musa. Kalau dikatakan kepada mereka, hal antum atba'u Fir'aun, apakah kalian itu pengikutnya Fir'aun? Kalau ditanya siapa, ya, yang kepada siapa kalian ikut? Jawabannya mengikuti Musa. Kalau dikatakan apakah kalian mengikuti Fir'aun? Mereka akan menjawab, lah, tidak. Bukan hanya menolak, tapi mereka marah. Ya baghaduna lau nusibu hadinisbah. Mereka akan marah kalau dinisbatkan kepada Fir'aun. Ya, hada min haitsul intisab. Ini dari penyandarannya. Jadi pengakuannya pengikut Musa, pengakuannya musuh Fir'aun. Dari sisi pengakuan. Tapi coba sekarang. Lakin undur ila waqi'ihim. Lihat kepada realita mereka. Waqi'ul Yahudi wa diyanatul latihum alaiha hal hiya diyanatu Musa am diyanatu Fir'aun. Coba lihat kenyataannya. Kenyataan Yahudi, agama yang mereka anut. Apakah agamanya Musa? Atau agamanya Fir'aun? Jamaah yang saya hormati, yang jelas malah mengikuti agama Fir'aun. Pengakuan tidak cocok dengan kenyataan. Nanti Syekh akan kasih contoh. Di tengah-tengah kita, kaum muslimin juga begitu. Ngakunya muslim. Tapi apa yang diamalkan? Yang diamalkan punya orang kafir. Mulai dari lahiran, sampai nanti pernikahan, sampai nanti mati. Itu yang dipakai punya orang-orang kafir. Itu mereka. Ya, ada di kalangan orang jahiliyah ucapan tidak sesuai dengan kenyataan. Di tengah kaum muslimin pun juga begitu. Juga begitu. Nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Huna yatabayanu laka at-tanaqudul ladzi ya'ishuhu haula min haitsul intisabi yantasibu ilan nabiyyin min anbiya'illahi. Maka dari sini jelas bagimu kontradiksi, bertolak belakang, kualik, bukan hanya 90 derajat, 180 derajat. Malik itu. Iya. Dari sisi mereka hidup, dari sisi mereka bersandar, hidupnya jauh dari agama Nabiullah Musa alaihissalam. Jauh dari agama Nabiullah Musa alaihissalam. Sandarannya katanya mengikuti Nabi di antara Nabi Allah. Tapi min haitsu waqi'ihil amali yumarisu dinal ladzi yumarisu a'daul anbiya. Tapi dari sisi kenyataan amalannya, mereka melakukan agama yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi. Lah ini kata beliau ajibah minal ajaibi kama nabahu asy-syaikhu rahimahullah ta'ala ala dalika. Lah ini aneh. Aneh, sesuatu yang menjadikan kita takjub. Ya. Penisbatan berbeda dengan kenyataan. Jamaah hormati, ini perangai orang jahiliyah. Masih terus diterangkan oleh beliau. Kemudian memusuhi agama yang mereka bernisbat kepadanya. Intasabu kama masal tu dina Musa. Mereka bernisbat sebagaimana yang kami contohkan berkaitan dengan agama Musa. Tapi dari sisi kenyataan, coba agama Musa itu tauhid, ikhlas, fi'lus sholihat, melakukan perkara yang baik, meninggalkan dosa besar, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan mubiqat, perkara yang membawa kepada kehancuran. Ya, pertanyaannya, hal hum yuhibbuna hadad dina min haitsu waqihimul amali? Apakah mereka cinta agama Nabiullah Musa dari sisi kenyataan amalannya? Mereka tauhidkan Allah? Enggak. Mereka ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah? Enggak. Mereka melakukan kebaikan bahkan membuat kerusakan. Mereka meninggalkan dosa besar, perkara yang membinasakan, bahkan mereka terjang. Sangat jauh ya.
ucapan dengan kenyataan. Mereka bernisbat kepada agama Musa mujarrada intisabin, hanya sekedar dakwaan. Iya, kami agamanya sama seperti agama Musa. Hanya sekedar dakwahan. Ya, hanya semata dakwahan. Lakinnahu min haitsu waqi'im, tapi kenyataannya sama seperti yang disebutkan tadi. Kenyataan secara amalan mereka memusuhi agama Musa. Agama para nabi secara umum asyaddal adawati, dengan permusuhan yang sangat keras. Jamaah hormati, demikian. Bahkan wa mahabbatuhum dinal kufar, mereka cinta agama orang kafir. Ini sepol-polan ini. Kalau benci agama para nabi, cinta agama orang kafir, pol-polan. Pol-polan. Nah, itu sudah kerusakannya pol-polan itu. Tapi kalau ditanya dari sisi penisbatan, kami mengikuti agama para nabi. Dari sisi kenyataan, mereka membenci agama para nabi, ikhlas dan tauhid. Jadi mengikuti perintahnya itu mereka tidak mau. Mereka malah cinta kepada orang kafir. Wa yumiluna ilahi, mereka condong kepadanya. Wa yutabbiqunahu fi waqi'ihimil amali, dan mereka praktekkan dalam realita amalan mereka. Dalam realita amalan mereka. Diulang-ulang sama Syekh. Diulang-ulang sama Syekh. Supaya orang paham. Jadi penisbatan itu menuntut bukti. Ngakunya muslim, bukti nanti. Ngakunya ngikuti Quran Sunnah, buktinya mana? Buktinya mana? Itu butuh bukti. Ngakunya orang soleh. Kan sering kita ngaku orang soleh, apa meneh pasti untuk duit. Rezeki, anak soleh. Rumongso soleh ya. Soleh itu apa coba? Soleh itu yang menunaikan hak Allah, menunaikan hak adamiyin. Itu orang soleh. Ngaku nih, wah alhamdulillah, mancing untuk gede, rezeki ini cah soleh iki. Lalu pas krungu adzan mau salat apa ora? Wah, lah grenenge pas adzan mau itu kedere. Ya. Ya salate engko asare 4:30 sisan mulai. Kayak gitu kok soleh. Dakwahan tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Cintanya kepada orang kafir. Agamanya orang kafir itu dengan puncak kecintaan. Dengan puncak kecintaan. Kepada musuh cintanya luar biasa. Tapi kepada para nabi itu dengan puncak kebencian. Iya begoduna dinal anbiya. Allah Ta'ala alam. Kemudian dikasih contoh. Sebagaimana yang dilakukan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad ini membawa agama sebagaimana agamanya Musa. Apa agamanya Musa tadi? Saya kasih contoh 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tauhid. 2. Ikhlas. 3. Semangat melakukan kebaikan. 4. Meninggalkan dosa besar. 5. Meninggalkan perkara yang membawa kepada kebinasaan. Ketika Nabi membawa agama sebagaimana agamanya Musa. Agamanya Musa. Tapi mereka malah mengikuti kitab sihir yang itu merupakan agama Fir'aun. Lahitul ajiba min hali haula. Maka aku ingatkan, awasi, perhatikan sesuatu yang menakjubkan dari keadaan mereka ini. Yahudi ketika datang Nabi SAW dengan membawa agama Musa. Sementara dalam hadis para nabi itu bersaudara. Li'alat. Saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu mereka itu bermacam. Agama mereka satu. Agama mereka satu. Mereka nggak mau terima itu. Nggak mau terima. Nabi kita Muhammad SAW membawa risalah. Yang risalah itu cocok dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semua para nabi sebelumnya. Sama. Tapi mereka tidak mau mengikuti. Datang kepada mereka agama para nabi, tauhid, ikhlas. Beribadah kepada Allah. Waluzumi nahjil anbiya. Kemudian melazimi jalannya para nabi. Berpegang teguh dengan apa yang mereka bawa. Sebagaimana dalam ayat. Syara'alakum minaddin ma wasabihi nuha. Walladhi awhayna ilaika. Wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. An aqimuddin fa wala tatafarraqu.
Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama. Apa yang diwasiatkan Nuh? Yang diwasiatkan yang kami wahyukan kepadamu. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Supaya kalian tegakkan agama. Jangan bercerai-berai. Jadi Nabi kita Muhammad SAW membawa agamanya Musa, agamanya Nuh, agamanya Ibrahim, agama seluruh para nabi dan para rasul. Famada fa'alu. Coba lihat perbuatan mereka. Ya. Hal akhadu dina Musa. Apakah mereka mengambil agama Musa? Istakokno Yahudi Nasara itu. Apakah mereka mengambil agama yang Musa dengannya bawa? Jawabannya tidak. Mereka mengambil sihir. Yang sihir itu merupakan agama Fir'aun. Kenyataan di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan itu. Yang mereka diperintahkan kufur kepada tauhid, malah yu'minuna bijibti wa tauhid. Tauhid, jibet, perdukunan, sihir, macam-macam malah diimani. Malah diimani. Kontradiksi antara ucapan dengan perbuatan. Wallahu ta'ala alam. Sementara Musa sahibu haqqin, pemilik kebenaran. Fir'aun sahibu batil, pengikut kebatilan. Kitabu Musa Taurat. Wa kutubu Fir'aun, kutubu sir. Kitabnya Musa itu Taurat. Taurat itu turun dari sisi Allah. Kitab sihir. Kitabnya Fir'aun itu kitab sihir. Kitab sihir. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Musaddiqul lima ma'ahu. Ketika datang kepada mereka utusan dari sisi Allah. Membenarkan apa yang bersama mereka. Madza fa'alu? Apa yang mereka lakukan? Mereka nabada farikum minal ladina utul kitab Allah wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka buang, jadi sebagian dari mereka itu membuang kitab yang didatangkan kepada mereka, kitab Allah, di belakang punggung mereka seakan-akan enggak tahu. Jadi malah kitab yang asli mereka, saudaraku yang saya hormati, buang. Tapi wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Malah mengikuti apa yang syaitan bacakan pada kerajaan Sulaiman. Wa makafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Jadi mereka mengikuti kitab sihir, meninggalkan kitab Allah. Meninggalkan wahyunya, meninggalkan apa yang Allah turunkan. Demi mengikuti kitab sihir. Sehingga asbahat hiya kutubuhum. Akhirnya kitab sihir itu menjadi kitab mereka yang mereka ambil. Darinya mereka itu mengambil. Dengannya mereka beragama. Adapun ucapan Allah, wahyunya. Yang Allah turunkan. Yang tidak beragama dengannya. Tidak beragama dengannya. Tidak ridho dengannya. Tidak menerima. Wahyu malah ditolak. Itu masih panjang lebar. Syekh Abdul Razak itu memberikan contoh. Betapa orang jahiliyah. Yahudi Nasara. Wis. Pol-polan itu. Ya. Sing bener radeloni, sing batil malah diikuti. Harusnya cinta Rasul, cinta syariatnya, malah gedeng Rasul, gedeng syariatnya, cinta kepada sihir, cinta kepada kekufuran. Ini saudara yang saya hormati, sesuatu yang menakjubkan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu, beliau ingatkan kita. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Sungguh kalian akan ikuti sunnah orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang dob, kalian ikut masuk. Lah ini bagi kita. Kalau disebutkan perangai mereka, ucapan enggak sesuai dengan kenyataan, hati-hati umat Muhammad, hati-hati. Jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Apa seperti mereka itu? Pendakwahan, pengakuan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Nabi ingatkan, kalian akan ikuti. Waduh, medeni berarti ya. Medeni. Sampai kalau perkara yang sangat kecil pun mereka masuk lubang dob, kalian akan ikuti. Nah sekarang, min haitsul waqi'il amali li adadin minal muntasibina ilal Islam. Sekarang untuk kita ini.
Kata Syekh, dari sisi kenyataan amalan sejumlah orang yang menisbatkan kepada Islam. Apa kata beliau? Tajiduhu min haitsul intisabi yantasibu lil Islam wa yantasibu lis sunnati Nabi sallallahu. Dari sisi penisbatan mereka bernisbat kepada Islam. Banyak itu. Sampai orang yang nguri-uri kuburan. Pak D muslim. Nggih, muslim kula niku. Nggih, muslim. Yang suka jimat, suka kesyirikan ditanya. Muslim le? Iya muslim. Pengakuan mereka muslim. Pengakuan mereka yantasibu li sunnati Nabi, nisbat kepada sunnah Nabi SAW. Wah, ini saya pengikut Nabi Muhammad. Lawang sampai amalan-amalan yang mereka jauh dari tuntunan Nabi, apa pengakuannya? Kami ahlus sunnah wal jamaah. Kami ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah jamaah. Padahal amalannya jauh dari sunnah Rasul SAW. Kalau ditanya, mada tantasibu? Kepada apa kamu bernisbat? Illa sunnati au ilal bid'ah. Kepada sunnah atau kepada bid'ah? Apa jawabannya? Kepada sunnah. Ya, kepada sunnah. Mada uridu bil bid'ah? Apa yang aku inginkan dengan bid'ah? Wah, enggak mungkin kamu mengikuti bid'ah. Katanya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Lakin idza nadarta ilawaki. Sekarang lihat kepada realita amalan. Ya'ishu bida'an wa yumarisu bida'an laisa indahu 'alaiha dalilun la minal Qur'an wala minas sunnah. Tapi kalau kenyataan kehidupannya, wah, amalannya bid'ah. Tok-tokan. Ya, enggak sedikit itu kalau acara mereka yang enggak ada contohnya itu. Sejak awal seakhir moco-moco sholawat, ra ono tuntunane. Diatang itu ribuan itu. Ribuan. Tapi kalau ngaji yang Quran, hadis itu gerutuk telu. Iya. Telu aja manggone siji senden kono, siji senden buri, sijine isen-isen ning buri. Sing senden ngarep liyer-liyer, sing senden buri keturon, sing ning pojok isen-isen blas ra gatekke. Wah, saudara yang saya hormati, itu kenyataannya. Jadi kan setara ucapan, kamu ikut siapa? Rasul SAW. Ikut sunnah. Tapi amalan mereka bid'ah. Perbuatan mereka itu bid'ah. Tidak ada di sisinya dalil dari Quran maupun sunnah. Ini ngotot. Ini ngotot. Ya saya kemarin terakhir kasih contoh ya. Nyekar. Nyekar ke kuburan itu apa ada tuntunannya? Itu amalan siapa? Oh, Hindu. Kalau diingatan agama Hindu, oh sorry leh. Hindu, Muslim ini. Iya. Tapi prakteknya nyekar orang Hindu. Orang Hindu. Ketika ditanya apa ada tuntunan Rasul, ngeyel itu. Cari-cari dalil supaya nanti, wah ini ben podo ini. Kemarin kita sampaikan dalilnya apa coba nyekar itu. Wah dalilnya Rasul itu melewati 2 kuburan sedang diadab. Kemudian Nabi ambil pelepah kurma. Belah jadi 2 ditancap nih. Kata Nabi keduanya diringankan adab selama pelepah ini belum kering. Selama pelepah ini belum kering. Jamaah hormati, lebih itu atuh ya. Perbuatan Nabi itu khususnya bagi Nabi. Lah terus kembang setaman, ya beda dengan pelepah kurma. Ning sing ngeyelne itu. Lah kenapa enggak pakai pelepah kurma? Kurmane mbahmu piye katanya. Apa ning kene ana kurma katanya. Ning kene ana kembang setaman. Misalnya zaman Nabi itu di sana banyak mawar, mesti Nabi yang kembang mawar katanya. Wah. Persis dengan perangnya orang jahiliyah. Ngakunya mengikuti Rasul, tapi amalannya itu enggak ada tuntunan dari Quran maupun dari sunnah. Sementara dia berucap, ana sahibus sunnah, kami adalah pengikut sunnah. Kan bendera-bendera mereka, cintanya apa tulisannya? Pecinta Rasul. Ahbabul Mustafa. Wah, ahbab, pecinta al-Mustafa. Ngakunya cinta, tapi kenyataannya bagaimana? Amalan yang injak-injak tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan anta sahibu bid'ah, ahli bid'ah, wah itu raine langsung abang itu, langsung merempeng, yakdob. Dia akan marah dengan mengatakan lah, sapa sing ngomong aku ahli bid'ah itu? Bid'ah itu sesat.
Jadi mereka bernisbat kepada sunnah hanya semata penisbatan. Dari sisi amalan mereka melakukan bid'ah, kesesatan, hawa nafsu, khurafat. Coba kayak kuburan diuri-uri. Biangun megah, dikunjungi setiap tahun, dijadikan tempat perayaan, pakai baca Quran, dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Coba apa ono dalile coba. Tanyakan, ada enggak dari Rasul SAW? Tapi apa dakwahannya? Dakwahannya kami adalah sahibus sunnah. Sahibus sunnah. Saudara yang saya hormati, yang Allah tidak turunkan amalannya, tapi secara pengakuan mereka mengatakan mengikuti sunnah Rasul SAW. Fahadihi minal ajaibi. Ini termasuk perkara yang aneh. Aneh ini. Mereka hidup yang hidup di atasnya sebagian manusia. Sebagian manusia. Dan saudara yang saya hormati, kalau orang bernisbat itu harusnya tulus. Ngaku muslim. Kamu muslim? Iya muslim. Islam itu apa? Islam itu tauhid. Islam itu tunduk. Islam itu al-wala wal bara. Oh, berarti kalau kita ngaku muslim harusnya 3. Mentauhidkan Allah, tunduk, menerapkan prinsip al-wala wal bara. Ngakunya muslim. Muslim kamu? Iya, muslim itu berarti 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Zakat haji. Salat Pak Di. Ora. Lu katanya muslim. Muslim tapi tidak salat. Isi ngeyel itu. Lagu langsung salat itu lah Islam Arab. Wah aku Islamnya abangan no. Aku Islamnya abangan. Lah Islam ke abang, hijau, kuning. Ya nanti gendera nanti. Nanti gendera. Saudara yang saya hormati, mereka bernisbat tapi nggak jujur. Lebih rinci lagi. Kita mengaku sebagai salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah. Sinau terus. Betulkah penisbatan kita? Saya salafi, pengikut salaf. Coba cekkan. Amalanmu podo karo amalan sahabat? Keyakinan kamu sama apa enggak? Kalau hanya sekedar menisbatkan, tapi kenyataannya enggak. Saudara yang saya hormati, itu jahiliyah. Watake jahiliyah. Watake jahiliyah. Kami itu ahlus sunnah. Coba dicek. Ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul bid'ah wal furqah. Jangan saudara yang saya hormati, penisbatan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya di akhir pembahasan kata Syekh Abdul Razak, walihada yajibu alal muslim ayasduqa ma'allahi azza wa jalla fi intisabihi lidinihi wa intisabihi li sunnati nabihi wa an yu'azzima syar'allah wa an yuhaqqimal kitaba was sunnata ala nafsi kama qala ba'du salafi. Karena itulah wajib setiap orang muslim, wajib itu enggak dikerjakan berdosa, ya dikerjakan mendapatkan pahala. Wajib setiap orang muslim benar bersama Allah, jujur bersama Allah dalam pernisbatannya kepada agama. Alhamdulillah kami muslim. Ishhadu bi annal muslimin. Persaksikan bahwasanya kami muslim. Ya, bi anna muslimun, bahwasanya kami itu adalah orang-orang muslim. Persaksikan. Kalau ngaku muslim dicek. Ya, katamu anna. Ya, ana muslim. Saya muslim. Dicek, benar apa enggak? Nisbat kepada sunnah nabinya. Pas atau belum? Kalau seorang mengatakan Muhammad sebagai nabi dan rasul kami, kok enggak mengikuti? Bohong. Itu kamu berbohong. Hendaknya mengagungkan syariat Allah, menghukum, ya berhukum dengan kitab Allah dalam dirinya. Dalam dirinya itu diberikan celupan. Celup ke Islam semuanya. Sehingga nanti orang melihat keyakinan Islam no, perbuatan Islam no, amalan Islam. Orang melihat dia, oh sisi perbuatan amalannya semuanya kepada Islam. Ini nasihat beliau. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, man ammara sunnata ala nafsi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang memakmurkan sunnah atas dirinya, ucapan dan perbuatan.
Ucapan lisan, ucapan hati. Perbuatan anggota badan, perbuatan amalan hati. Kalau itu sesuai dengan sunnah, maka nanti akan keluar hikmah. Akan keluar hikmah. Karena lisan itu seperti teko. Teko, tahu teko? Iya. Wis. Nanti pokoknya anggere ngelak-lak kelingan teko itu. Kelingan teko. Teko. Teko itu walaupun tertutup, gak kelihatan dari luar. Ambil gelas, kita corke. Kalau isinya itu air jernih, keluar air jernih. Kalau isinya itu air teh, itu keluar air teh. Isinya itu kopi, keluar kopi. Isinya angin, metune angin itu. Orang metu apa-apa nih? Ya, metune angin. Iya. Yeah. Apa pembelajarannya? Apa pelajarannya? Pelajarannya, ucapan seseorang itu sebagaimana apa yang ada dalam dirinya. Kalau omongan itu guru angin itu, terus anginnya mambu itu, angin mambu. Itu ya dirinya itu nggak lebih dari itu, nggak lebih dari itu. Tapi begitu keluar, wah kopi, wangi, seger. Lah itulah apa yang ada di dalam isi teko. Kalau seseorang memakmurkan dirinya dengan sunnah, nanti ucapannya hikmah. Tapi sebaliknya, waman amaral hawa ala nafsi qaulan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Siapa yang memakmurkan dirinya dengan hawa nafsu? Hawa nafsu itu pandangan baik buruk hanya sesuai dengan suka dan tidak suka. Wih, gimana? Baik. Kenapa baik? Hobiku. Itu gimana? Elek itu. Kenapa elek? Saya enggak srek. Jadi pandangan baik buruk itu hanya sekedar hawa nafsu. Hawa nafsu. Nanti ketika berucap, ucapannya bid'ah. Ucapannya bid'ah. Jadi teko tadi kalau diisi dengan amalan-amalan dengan cairan tertentu, keluarnya seperti itu. Keluarnya seperti itu. Man amara sunnah ala nafsi, kata Syekh, nanti keluar hikmah. Ya. Apa maksud daripada memakmurkan sunnah dalam dirinya? Menjadikan sunnah hiyal amirah. Ya, dia yang memerintahkan. Menyuruh ini sesuai dengan sunnah, tunduk dengan ini sesuai dengan sunnah. Tapi siapa yang memakmurkan dirinya dengan bid'ah? Jadi bid'ah, hawa nafsu, itu yang dia lakukan. Nanti ucapannya pun juga akan bid'ah. Karena hawa nafsu, saudara yang saya hormati, itu kalau sudah menguasai, nanti kepalanya akan dikuasai, semuanya nanti akan dikuasai. Ucapannya jelek. Ucapannya jelek. Sehingga dari sini kita bisa ukur. Kalau keluar dari lisannya itu Quran, hadis, pemahaman yang benar. Wah, amalannya itu. Keyakinannya seperti itu. Amalannya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Tapi kalau ucapan, saudara yang saya hormati, nanti jelek itu seiring dengan amalan. Tapi wong jahiliyah parah. Omongane seakan-akan apik, tapi kenyataannya tidak baik. Ya. Kita ini pengikut agama samawi, sing endi coba? Dudono. Ya, enggak ada itu. Tidak ada. Malah mereka mengikuti agama Fir'aun. Zaman saya hormati, ini ya tabayanu. Menjadi jelas. Semata bernisbat la yughni sahibahu syai'an wala yakfi. Enggak memberikan manfaat sedikit pun. Belum cukup. Bala Buddha ma'al intisab. Ini diulang lagi ini. Satu keharusan orang yang bernisbat itu minal qiyami bihaqiqatid din waluzumi syar'i rabbil alamin. Harus untuk dia laksanakan hakikat agama untuk memegangi syariat Allah. Itu tadi muslim terapnolah Islam. Kalau kamu muslim ditawari aturan Islam untuk dirimu, kamu moh. Wah, iki sapi Bali atau sapi ngendi nih? Jawabannya cuma moh terus itu. Lo kan banyak sekarang kenyataannya ya. Kenyataannya. Saudara yang saya hormati, ada orang yang aku muslim dikasih tahu. Islam itu carane kelahiran seperti ini. Enggak mau itu. Tidak mau, malah nolak. Oh, kelahiran kok pitung dinanan. Boleh wedhus meneh. Ya, kelahiran itu sepasaran. Bukan boleh wedhus, boleh endok.
Jadi ndok Jawa itu digodhog, setelah digodhog nanti sing bancaan cah akeh banget diiris-iris, dibelai cilik-cilik itu loh. Didumke. Wah, itu asik itu katanya. Lho piye ta? Lho katanya Islam. Kalau Islam itu wajib al-qiyam bi haqiqatil Islam. Melaksanakan hakikat Islam, melazimi syariat Allah. Adapun semata ngaku nggak cukup. Nggak tidak memberikan manfaat. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakinal iman ma waqara fil qalbi wa sadaqatul a'mal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar hiasan. Biasanya kita sebagai orang yang beriman. Ngomong ya. Kita sebagai orang yang beriman. Lah kok kamu udah iman? Ya, iman kepada Allah enggak komplit. Iman kepada malaikat, iman kepada takdir dustakan. Saudara yang saya hormati, iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar hiasan. Tapi iman itu apa yang menetap dalam hati, dibenarkan dengan amalan. Berarti ngucap, kemudian yakin, amalannya cocok. Itu baru disebut iman. Iman bukan hanya sesuatu yang sebagai hiasan. Kalau bahasanya orang, lipstick. Itu penghias mulut tok itu. Kan ada orang-orang seperti itu. Iya. Katanya kita ini mari berpegang dengan tuntunan Rasul. Wah, kita teladani beliau karena beliau itu uswah terbaik. Mantap itu. Ya, kadang ngomong sampai ngebrang-ngebrang, mikirnya jebol ya. Tapi ternyata kenyataannya, lah, sholat apa ora yang mbuh itu. Saudara yang saya hormati, bukan hanya sekedar pengakuan, menampakkan, enggak cukup. Jadi iman itu bukan berangan-angan, bukan hiasan, tapi iman itu betul-betul dalam hati. Diimani, amalannya nampak. Ini yang bisa kita baca satu bab. Masya Allah ya, panjang luas. Saya itu sampai tambahi keterangan opo, lah ini saja sudah gamblang ya. Sudah gamblang, ini saja sudah gamblang. Jadi ada syarah-syarah itu, yang syarah itu sudah sama ulamanya sudah komplit sekali. Jadi cuman diwaca terjemahke wis pas. Ya, walaupun kadang kalau ngaji guru maca terjemah ngono ya anggere wis lulus yo terus lulus jilid 4 yo iso. Dulu ada itu. Jadi ada ustaz dari luar negeri. Kalau mulang itu cuman berarti kitab terjemah itu. Itu ono sing elek-elek itu. Ono sing elek-elek. Padahal kalau saya teringat Ustaz Muhammad Basiron itu. Beliau ketika kajian itu kan sering baca kitab terjemahkan dibaca itu. Nanti yang kurang jelas dikasih penjelasan. Kata beliau itu ketika ada orang yang menyampaikan, lah kowe iki apa luwih pintar daripada Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau sekelas ulama. Jadi cukup, oh iya ya. Lah ini saja sudah gemuk metutuk katanya. Jadi sudah melimpah sekali faedahnya. Lah itu ada kalanya seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama cuman poin itu. Itu pun kadang butuh pada penjelasan yang lain. Tapi Masya Allah di poin ini beliau panjang lebar itu supaya orang betul-betul sadar. Kalau ngaku kenyataannya nggak sesuai, saudara yang saya hormati, itu watake wong jahiliyah. Watake wong jahiliyah. Nah semua kita ngaku muslim, ngaku mukmin. Wah lebih lagi saya salafiyun. Persaksikan saya ini salafi. Misalnya mbok belek dadaku ini. Pas gon kene mesti mati. Bukan mesti tulisannya salafi, bukan mati. Ya. Allah ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.